Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sahalallahu umurana wa umurakum wa umura ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sairil alam khosatan fi Falastin wa ghairiha, amin Allahumma amin. Saya perhatikan kawan-kawan YouTuber Aswaja ini yang masih aktif mengkritik Ustadz-Ustadz Salafi Wahabi. Kayaknya konten-konten yang dikoreksi itu adalah konten-konten lama, ceramah Ustadz-Ustadz Salafi Wahabi yang lama. Misalnya ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah itu yang lama, ceramahnya Ustadz Badrus juga yang lama-lama. Mungkin yang baru itu Ustadz Mujiman kalau tidak salah. Dimana konten-konten lama itu mungkin sudah beberapa kali di reaction, dikoreksi, bahkan oleh banyak sekali YouTuber sebetulnya. Dan masyarakat sudah mengerti kalau itu salah. Dan hanya orang dalam tanda kutip yang balaw aksot tulul yang masih percaya kalau itu benar. Misalnya fardunya wudhu 2, misalnya tidak tahu rukun qauli, misalnya tai ayam itu najis maknawi, tidak ngebatalin wudhu. Kalau nginjek tai anjing itu baru wudhunya batal karena najis hissi. Itu kayaknya memang sesuatu yang Salafi Wahabi sendiri mungkin jamaahnya juga tidak ikut seperti itu. Sehingga kalau terus kita galakkan mengkoreksi hal-hal semacam itu, ini kok pada akhirnya lebih kepada sudah tidak terlalu fokus kepada mencerdaskan. Kenapa? Karena kalau sudah cerdas, ngapain dicerdaskan lagi, kan begitu, tahsilul hasil. Pada akhirnya kok jadi gibah ya. Jadi ada kawan-kawan itu yang berprinsip gibah itu boleh kalau lidaf inna si anis syarri, untuk menghindarkan manusia dari kerusakan. Misalnya ini kalau nggak digibahkan, ini kalau nggak dibicarakan akan banyak yang terjebak, sehingga posisinya itu sudah darurat ya. Sudah ubihah. Karena ad-daruratu itu tubihu al-mahdurat. Maka dalam keadaan darurat, hal-hal yang mahdur itu sudah ubihah, dibolehkan. Tetapi saya pernah baca bahwasanya ghibah dibolehkan karena hadnya atau batasannya adalah darurat. Maka kaidah lanjutannya juga berlaku. Ma ubiha lidorurati yuqaddaru biqadril hajah. Kalau basis kebolehannya itu adalah darurat, artinya sebetulnya tidak boleh membicarakan kesalahan orang di publik, ghibah sebetulnya tidak boleh. Tetapi menjadi boleh karena darurat, maka batasannya adalah seperlunya. Artinya kalau kita dihadapkan kepada keadaan yang lapar sekali, nggak ada yang bisa dimakan, yang ada hanya daging babi atau mungkin bangkai sapi. Bangkai itu nggak mesti yang busuk ya. Sapi mati tapi dibunuh, matinya itu bukan disembelih lah. Ya mungkin mati kena lempar batu atau tergantung maksudnya lehernya itu kena jerat atau apa lalu mati. Tidak disembelih, itu kan bangkai namanya. Maka yang boleh dimakan itu adalah seukuran dimana dengan memakannya kamu tidak jadi mati. Jadi kalau sesuap sudah bisa menyelamatkan hidup, yang halal hanya sesuap itu. Bukan lalu sapi itu kamu masak, kamu gulai, kamu sate, kamu pesta-pesta, bukan. Artinya yang namanya ubiha li ajli darurati, dibolehkannya karena darurat, maka batasannya adalah ya untuk menghilangkan emergensi itu. Kalau nggak makan mati, kalau nggak dibicarakan banyak orang yang terjebak misalnya.
Tapi berarti cukup dibicarakan sekali saja, di mana dengan itu sudah tidak banyak yang terjebak. Kalau setiap saat dibicarakan, ini kok seperti kita makan bangkai. Tapi bukan hanya sebatas kebutuhan menyelamatkan hidup, tapi segala ada bumbu satenya. Mungkin banyak YouTuber aja yang keberatan dengan narasi saya ini, cuman saya berpikirnya kok begitu ya. Artinya kalau kita berprinsip bahwa kulun itu adalah mas'ulun ya, setiap hal itu akan dipertanggungjawabkan, maka mungkin layak juga berpikir kita mengerti ranah kita ini mengkritik orang itu di ranah apa. Melaksanakan sesuatu yang dilarang tetapi menjadi mubahun lidorurah, boleh karena darurat. Kalau karena darurat berarti ada batasannya. Berbeda dengan kamu makan kambing yang disembelih bukan darurat, maka bebas. Kamu mau makan sampai kenyang boleh, mau disimpan dimakan nanti boleh. Pokoknya bisa gaya-gaya lah, bisa posting-posting, bisa ngajak teman-teman. Karena statusnya itu memang makan sesuatu yang hukum dasarnya memang mubah. Beda kalau makan bangkai. Kalau makan bangkai itu batasan bolehnya adalah ya secukupnya. Secukupnya itu pun maksudnya adalah selama dengan makan itu kamu tidak jadi mati. Artinya susah untuk merelevansikan ini kepada konten ya. Ya karena susah ngukurnya, mungkin di sini ngelesnya ya. Ya karena kita mengukurnya bahwa sudah hilang emergensinya, bahwa sudah dipastikan orang itu tahu kalau itu hal yang buruk, sehingga agar tidak terjebak terus dinarasikan, itu kan kita tidak tahu ukurannya. Beda kalau makan bangkai, mungkin kita yang ngerasa makan satu suap masih lemes, masih sakit, 2 suap sudah lumayan, sudah berhenti, sudah hilang kebolehannya itu. Kenapa? Karena ilat bolehnya darurat. Daruratnya sudah hilang, maka sudah nggak boleh lagi makan. Nah, daruratnya menjelaskan kesalahan-kesalahan Ustadz Salafi Wahabi ini susah ngukurnya ya. Tapi istafti kolbak dalam hal-hal seperti ini mungkin kita yang lebih tahu sebetulnya orientasinya apa. Dan yang perlu diakui adalah memang sekarang itu kayaknya Ustadz Salafi Wahabi itu sudah jarang ada ceramah-ceramah mereka yang baru. Yang muncul justru Ustadz Heri Pras yang ceramahnya setiap hari itu pun mengutip-ngutip hal yang sudah lama-lama, membicarakan hal yang sudah lama-lama juga ya. Ya kalau Heri Pras ini mau yang lama mau yang baru apa bedanya ya. Layu tabar, layu tawar ya, nggak diperhitungkan, nggak masuk pasaran lah ya. Layu tawar itu maksudnya nggak layak ditawarkan. Jadi kadang saya berpikir juga iya juga ya, apa terlalu over kritiknya itu. Sampai-sampai mungkin orang yang awalnya sudah mau ikut aswaja tapi ngelihat youtubernya kok begitu banget sih, orang diinjek-injek. Tapi ya gimana lagi ya. Ya mungkin bisa nih, mungkin Afandi itu harus menjawab konten ini ya. Sebetulnya batas daruratnya itu masih ada apa enggak sih? Artinya kok dimakan terus bangkainya gitu? Apa masih terus terancam nyawa gitu? Artinya apakah umat ini masih terancam terjebak kepada kesesatan itu gitu? Kenapa terus dibicarakan, malah dikorek-korek lagi video lama ya. Jadi ya begitu ya. Resahnya seorang YouTuber itu, mungkin kamu tidak mengerti ya. Jadi YouTuber itu pendapatannya itu tidak seberapa, tapi resikonya besar sekali ya. Besar sekali. Kamu biar tahu. Ini bagi orang yang mungkin menyadari. Karena orang bicara di depan orang lain itu kalau sampai keliru diikuti oleh orang lain, kita bertanggung jawab. Jadi kalau kamu menjadi wasilah orang melakukan kesalahan karena kamu salah menyampaikan sesuatu, itu kita bertanggung jawab. Dan itu tidak bisa dibayar, Pak. Kamu dapat dari YouTube ratusan juta juga tidak. Tapi yang harus kamu bayar, kamu bertanggung jawab dengan kesalahan orang lain karena ikut ucapan kamu, itu berat itu.
Nggak sederhana itu. Kamu kalau nyuri misalnya, kamu makan, setelah barang itu habis dipakai selesai. Tapi kalau kamu mengajarkan sesuatu yang tidak benar, itu orang ikut terus, dapat kamu itu. Aduh, berat ya. Jadi YouTuber itu berat ya. Tapi kadang-kadang sesuatu yang berat itu nggak terasa berat bagi orang yang tidak tahu. Jadi kalau orang ditanya barang itu berat apa enggak sih? Orang tidak tahu apa itu besi misalnya. Besi menurut kamu berat apa enggak? Enggak tahu dia. Celakanya. Ketika dia tidak tahu kalau besi berat, enggak lalu besi itu jadi ringan. Hingga bila suatu masa dia sudah harus angkat besi itu, pengetahuan dia, mau dia tahu besi itu berat, mau dia tidak tahu, itu sudah nggak ada artinya. Tetap harus dia angkat. Artinya apa? Mungkin kamu tidak tahu kalau kamu nanti akan dipertanggungjawabkan, atau mungkin tidak merasa, atau mungkin kamu nggak pernah mikir. Tapi kalau sudah tiba waktunya kamu bertanggung jawab dengan apa yang kamu ucapkan, itu sudah nggak ada gunanya. Saya tidak tahu kalau saya harus bertanggung jawab, nggak ada gunanya lagi. Ya. Kenapa? Karena bertanggung jawab itu bukan pilihan, itu keharusan. Jadi sudah percuma kamu mengerti apa tidak mengerti bahwa semuanya akan dipertanggungjawabkan. Kamu juga tidak merasa bahwa bertanggung jawab kamu berat. Pada akhirnya ketika sudah harus memikul itu, ya tetap akan kamu rasakan itu ya. In khairon fa khairun wa in syarron fa syarrun ya. Jadi saya doakan siapapun semoga di saat-saat harus mempertanggungjawabkan apa yang telah kita laksanakan itu, kita tidak mengalami kendala di situ. Seberat apapun Allah takdirkan kita mampu memikulnya. Artinya apa? Berarti tidak ada masalah. Hisab boleh. Kayaknya terlalu tinggi kalau harus masuk surga tanpa hisab. Harus ada hisab, nggak apa-apa. Yang penting selamat di dalam hisab itu. Artinya punya tanggungan boleh, tapi setidaknya semoga bisa melunasi. Ya. Gitu ya. Allahumma dinna disabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.